Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Fauzi dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dari semester 5 dari Universitas Balai Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang audit. Nah, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Nah, di sini juga ada poin penting dari pengertian audit. Nah, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis, pemeriksaan harus dipimpin oleh seorang yang bergelar akuntan atau yang ahli dalam akuntansi dan mempunyai izin praktek sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Nah, ketiga yaitu pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Independen berarti tidak mempunyai kepentingan tertentu di perusahaan tersebut atau mempunyai hubungan khusus. Akuntan publik harus independen karena sebagai seorang kepercayaan masyarakat. Nah, keempat, tujuan pemeriksaan akuntan. Nah, tujuannya adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Nah, laporan keuangan yang wajar yaitu yang disusun berdasarkan PABU di Indonesia dan di Amerika yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material. Nah, yang ketiga yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan auditing dan akuntansi. Auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, sub buku besar, dan sedangkan akunting mempunyai sifat konstruktif dari susun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan buku sub besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS. Sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik, khususnya financial audit, dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. 4. Yaitu jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan historis hingga informasi yang berpandangan ke depan serta informasi lain. Nah, jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Nah, contohnya yaitu asuransi yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen, jasa pemeringkatan televisi, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan jasa atesti. Nah, jasa atesti adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas kecanduan aset tertulis yang dibuat dan ditanggung jawab oleh pihak lain. Nah, asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak yang lain. Nah, di sini yaitu ada 5 jenis jasa atestasi. Nah, yang pertama yaitu audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua yaitu tentang atestasi mengenai pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu telah atau review
atau laporan keuangan historis. Nah, yang keempat yaitu jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Nah, yang kelima yaitu jasa atestasi lain. Nah, yang dimaksud jasa atestasi lain yaitu memenuhi keinginan klien yang menginginkan kepastian yang independen dari suatu informasi. Yang di sini saya akan melihat jenis-jenis audit. Yang pertama yaitu audit operasional. Nah, yang disebut audit operasional yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi yang untuk memperoleh saran memperbaiki operasi tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup struktur organisasi lain, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan lainnya, sehingga lebih menyerupai konsultasi manajemen. Nah, yang kedua yaitu audit ketaatan. Yang dimaksud dengan audit ketaatan yaitu menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasilnya dilaporkan kepada pihak manajemen. Nah, yang ketiga yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan yaitu menentukan apakah laporan keuangan yang telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, yang terakhir yaitu jenis-jenis auditor. Nah, jenis-jenis auditor di sini saya akan disebutkan yaitu ada 6. Nah, yang pertama yaitu kantor akuntan publik, auditor internal pemerintahan, auditor badan pemeriksaan keuangan, auditor pajak, dan auditor internal. Nah, tadi saya salah mengucapkan, sebenarnya ada 5 ya, bukan 6. Maaf saja karena saya juga manusia ya. Nah, itu penjelasan dari saya tentang bab auditing. Mohon maaf bila kurang dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.